Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Kami adalah keluarga kecil yang hobi road trip, camping, dan sesekali mendaki gunung. Kendaraan yang menemani setiap perjalanan bukan mobil baru, melainkan Suzuki Escudo Nomad tahun 2000. Mungkin banyak yang meragukan apakah mobil setua ini masih sanggup diajak overland. Tapi bagi kami, selama dirawat dengan baik dan dipersiapkan sebelum berangkat, kendaraan tua pun masih bisa membawa kami menikmati petualangan yang luar biasa. Yuk ikuti perjalanan kami, karena setiap kilometer selalu punya cerita. Pagi ini tanggal 3 Juli di Tiara Camps Hill, tempatnya di pinggir sungai, nggak terlalu jauh dari laut, jadi kayaknya ini bisa disebut muara. Kita bermalam di sini dari kemarin sekitar jam 5. Perjalanan dari Kebumen ke sini, dari Kebumen jam 9, nyampe sini jam 5. Kita mampir dulu di Banyu Tibo. Nah, bagus banget, nanti videonya di spill sebelum ini kayaknya udah. Ya, nanti setelah ini kita melakukan perjalanan ke Lumajang, memakan waktu sekitar 8 jam, jadi kita nggak bisa banyak waktu di sini. Mungkin nggak akan terlalu siang, kita bakal berangkat dari sini. Gitu kira-kira. So far sejauh ini perjalanan aman, mobil aman, orang-orangnya aman. Ya, kita nikmati aja, enjoy. Sarapan kembali kebab. Menu yang sama. Asa banyak bekal teh tapi habis ya. Tinggal sedikit. Kebab sama labu kulub. Labu rebus. Hei, jangan dulu main HP sini, sarapan dulu. Kita sarapan di pinggir sungai. Jadi di harus udah gantinya. cottage naon sih? Pohodei. Cottage Tiara Camp Hill ini kita bisa sarapan di pinggir sungai. Jadi yuk kita nikmati sarapan pagi ini dengan kebab dan pinggir sungai di camp cottage camp Tiara Hills. Let's go, kita sarapan. Sarapan kedua. Udah hati-hati. Dimsum ala-ala. Sarapan kedua dimsum. Gak ada saus. Saus ada. Oh, saus eta dimsum ada salah. Selamat berlayar. Kenapa? Lanjut juga hampir dorong ke sungainya. Setelah selesai sarapan, kami memilih untuk tidak terburu-buru berangkat. Kami duduk sejenak menikmati suasana tenang di tepi Sungai Maron. Momen seperti ini memang jarang kami temui. Jadi, rasanya sayang kalau dilewatkan begitu saja. Sambil bersantai, kami juga menjemur beberapa pakaian yang masih basah setelah dipakai bermain air kemarin. Angin pagi yang sejuk membuat semuanya terasa begitu santai dan nyaman. Setelah semua perlengkapan kembali rapi dan pakaian sudah cukup kering, kami mulai beres-beres. Saatnya menutup cerita di tempat yang indah ini dan melanjutkan perjalanan menuju tujuan berikutnya. Petualangan masih panjang dan masih banyak tempat baru yang menunggu untuk kami jelajahi.
Sok. 1, 2, 3, naik. Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a Jangan haze pegang. of moving through me like a wildfire. Like a wildfire. Gara-gara batunya lebih tinggi. Kotor banget itu kaki, Mbak. Never the same. Ya sekarang jam berapa? 9. Jam 9. Kita udah beres-beres packing, mau melanjutkan perjalanan ke Lumajang. Dari sini 8 jam, nggak tahu nyampe atau enggak. Ya, kalau misalnya kemalaman di jalan seperti biasa kita nginep dulu di mana nggak tahu tempatnya, jadi kita let's go dulu aja, tetap semangat. Ayo. Jadi nginep di sini untuk camper van 170.000, jadi 4 orang 1 mobil 170.000. Kita bayar dulu, mau check out, mau lanjut ke Lumajang. Oh, nasinya ada. 10.000 ada. Masya Allah. Apa Beli nasi nggak ada, terus beli air, weh. nggak ada kembalian ya, Nggak ada pada itu buat kembalian. itu. Itu juga nggak ada kembalian yang bayar. Iba masih semangat nggak, Mbak? Nggak gara-gara ojek. Oh, nggak semangat. Kita masih semangat. Nah, semangat sih kayaknya. Cuman mikirin pulangnya jauh. Lihat tuh naik perahunya dari sini tahu. Minum. Ini kalau naik perahu dari sini. Kalau teman-teman berencana road trip ke Pacitan, ada hal yang perlu disiapkan. Sebagian besar destinasi wisatanya ternyata berada cukup jauh dari pusat kota. Untuk mencapainya, kita harus melewati jalan-jalan khas pedesaan. Bahkan di beberapa titik, kondisi jalannya juga masih kurang mulus. Ditambah tanjakan dan turunan yang curam. Jadi, sebelum berangkat, pastikan kondisi kendaraan benar-benar prima. Tapi semua perjuangan itu rasanya terbayar lunas. Karena justru itulah yang membuat wisata di Pacitan masih terasa alami, tenang, dan belum terlalu ramai. Perjalanannya memang menantang, tapi pemandangan yang menanti di ujung jalan benar-benar sepadan.
Setelah 3 hari lebih sering masak masakan sendiri selama camping, kali ini kami memutuskan untuk istirahat sejenak dari dapur. Saatnya berburu makanan di luar. Awalnya kami ingin mencoba kuliner khas Pacitan, tapi sayangnya setelah mencari informasi, kami belum menemukan tempat yang benar-benar sesuai dengan rute perjalanan kami. Akhirnya pilihan jatuh ke Soto Lamongan Cak Kentung yang berada di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Pacitan. Kadang dalam perjalanan, yang penting bukan harus makanan yang viral, tapi menemukan makanan hangat yang pas untuk mengisi tenaga sebelum melanjutkan petualangan berikutnya. Nyampe mana ini teh? Ada tuh, kita jajan dulu Soto Lamongan. Dari kemarin bosan makan masakan rumah terus, sekarang pengen jajan. Kayaknya enak. Kuahnya Sendoknya ya? Mencurigakan. Di tengah perjalanan, kami baru teringat satu hal yang cukup penting. Sepertinya es di dalam coolbox sudah mulai mencair. Kalau dibiarkan terlalu lama, bahan makanan yang kami bawa bisa jadi tidak lagi dingin dan kualitasnya berkurang. Akhirnya kami mampir ke sebuah warung kelontong untuk membeli es batu. Hal-hal kecil seperti ini memang sering terjadi saat overland. Tapi justru dengan persiapan sederhana dan sedikit improvisasi di perjalanan, stok makanan di dalam coolbox tetap terjaga sampai tujuan berikutnya. Direct ke sini, Kediri, Jawa Timur, Mojokerto, Surabaya. Jadi kita memutuskan untuk menuju ke tujuan terakhir kita, Taman Nasional Baluran. Tadinya kita mau ke Tumpak Sewu dulu, Malang, Lumajang, cuman dikarenakan ternyata waktunya kita terbatas juga, jadi kita langsung ke Taman Nasional Baluran, tujuan terakhir kita. Nah dari situ kita jadi bisa pulang lebih cepat lewat tol. Begitu kira-kira laporannya hari ini. Jam 15.49 tanggal 3 kita langsung ke Taman Nasional Baluran. Oke, let's go. Di perjalanan kali ini, kami harus mengambil satu keputusan yang cukup berat. Rencana untuk mampir ke Tumpak Sewu Lumajang, akhirnya kami tunda karena keterbatasan waktu. Supaya perjalanan tetap sesuai jadwal, kami memutuskan langsung menuju tujuan terakhir, yaitu Taman Nasional Baluran. Kali ini kami memilih melewati jalan tol agar waktu tempuh bisa lebih singkat. Jujur saja, ada rasa sedih karena masih ada beberapa tempat yang belum sempat kami kunjungi. Tapi begitulah serunya overland. Tidak semua rencana selalu berjalan sesuai keinginan. Yang terpenting, kami tetap menikmati setiap perjalanan dan menyisakan alasan untuk kembali lagi di lain waktu.
Sebenarnya kami sebisa mungkin selalu menghindari perjalanan malam. Selain lebih melelahkan, kami juga ingin perjalanan tetap santai dan aman. Tapi untuk kali ini karena kondisi dan waktu yang cukup mepet, kami harus tetap melanjutkan perjalanan. Akhirnya kami memutuskan keluar di gerbang tol Probolinggo Barat untuk beristirahat terlebih dahulu. Kami mencari penginapan sederhana, dan untungnya menemukan kamar dengan harga sekitar 280 ribuan. Yang paling kami suka, mobil bisa langsung parkir di depan kamar. Buat kami yang membawa banyak perlengkapan overland dan camping, hal sederhana seperti ini justru membuat istirahat terasa jauh lebih nyaman sebelum kembali melanjutkan perjalanan esok pagi. Hey there, what you drinking? 2 shots, let's pour it out. I know what you're thinking, but tomorrow won't come for us. This life that we're living, ain't never gonna give it up.